Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Tema yang ditawarkan panitia adalah tentang tinjauan hadis sahih tentang rakaat sholat tarawih Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum ke tema tersebut, kita akan bahas tentang sejarah sholat malamnya Nabi. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa pada malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah itu keluar ke masjid untuk qiyamul lail secara munfarid. Artinya Rasulullah tidak berniat untuk sholat jamaah. Tapi karena Rasulullah itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, maka segala yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi pedoman, menjadi panutan, menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk diikuti. Pun termasuk sholat malamnya Nabi. Jadi yang niatnya Rasulullah itu sholat sendiri, tapi ternyata diikuti oleh beberapa jamaah. Itu di hari pertama. Hari selanjutnya, hari kedua bulan Ramadan, Rasulullah melakukan hal yang sama. Dan jumlah jamaah Nabi semakin bertambah. Di hari ketiga juga demikian, karena mungkin sudah semakin tersebar informasi Rasulullah melakukan sholat malam di masjid, maka semakin membludak jumlah jamaah sholat malamnya Nabi. Hingga pada akhirnya pada malam ke-6 bulan Ramadan, Rasulullah tidak keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Dan keesokan harinya Rasulullah itu bersabda bahwa tadi malam aku bukan tidak tahu bahwa aku ini ditunggu-tunggu untuk memimpin sholat jamaah. Jadi Rasulullah itu memang sengaja tidak keluar untuk memimpin sholat jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah itu khawatir sholat yang memang sunnah gitu ya, itu dianggap fardu. Ini poinnya. Nah, dari kejadian ini, setelah Isya pada bulan Ramadan, gak ada ceritanya di masjid-masjid itu sholat jamaah. Yang ada sahabat-sahabat itu hanya sholat sendiri-sendiri. Dan jumlah rakaatnya pun sahabat itu tidak sama. Tapi yang menjadi patokan umum sahabat itu adalah sabda Nabi. Ada di kitab Bukhari nomor 1137. Bahwa Rasulullah itu ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Kemudian Rasulullah menjawab, mathna, 2 rakaat. Fa idza khifta subha, maka apabila dikhawatirkan subuh datang, fa'utir biwahidah, maka ditambahkan sholat witir 1 rakaat. Ini yang menjadi kaidah umum sholat malamnya Nabi. Makanya setelah ini setelah kejadian ini jumlah rakaat sholat malam di bulan Ramadan itu menjadi perdebatan. Jumlah
yang menjadi perdebatan yang pertama adalah 20 rakaat. Yaitu berdasar kepada hadisnya Yazid bin Husyaifah dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, yaitu kanan nasu fi zaman Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaatan, bahwa kaum muslimin pada zamannya Umar melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan 23 rakaat. Jadi sholat yang saya jelaskan tadi bahwa sudah tidak beraturan gitu ya. Setelah zaman Nabi itu tidak beraturan, sahabat sholat berapa rakaat, jumlahnya tidak beraturan. Maka pada zamannya Sayyidina Umar, sholat malam di bulan Ramadan ini digalakkan kembali dengan berjamaah di masjid. Yaitu sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa sesuai hadis yang tadi gitu ya, itu 23 rakaat. Jadi yang digalakkan kembali pada zamannya Sayyidina Umar, dan itu dipastikan memang jumlahnya 23 rakaat. Beda dengan zaman Nabi. Kalau Nabi tidak pernah memastikan jumlah rakaatnya memang. Nah, kemudian wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan. Dan mayoritas ahli ilmi itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain, yaitu 20 rakaat rata-rata. Wa huwa qauluh Tsauri Ibnul Mubarak, yaitu diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, dan imam kita Imam Syafi'i. Ini diantaranya yang mengikuti sholat tarawih 23 rakaat. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Jadi yang dilakukan di Makkah itu ya seperti ini, melakukan sholat tarawih rata-rata 20 rakaat. Saya kira ini hadis yang menjadi dasar kenapa kalangan kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kita jelas melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah Khulafaur Rasyidin, penerus Nabi. Dan dalam riwayatnya Imam Hudzaifah yang juga sahih, Rasulullah bersabda bahwa iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Jadi seepakon yang disuruh untuk diikuti dua orang setelah Nabi itu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antaranya ya ini, sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Dan itu jelas tidak bertentangan dengan sholat malam yang diperintahkan oleh Nabi, yang saya jelaskan hadisnya yang pertama tadi. Kemudian yang 20 rakaat ini masyhur tidak ada pertentangan di 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Tidak ada pertentangan, 20 rakaat. Itu firqah yang pertama. Kemudian pendapat selanjutnya adalah mereka yang sholat 8 rakaat.
Mereka berdasar kepada hadisnya Sayyidah Aisyah di Sahih Bukhari juga sahih ya, yang berbunyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Sayyidah Aisyah bahwa selama bersama saya, Rasulullah itu sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini yang menjadi dasar mereka yang melakukan sholat malam 8 rakaat. Jelas memang hadisnya sahih, tapi menurut kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis ini disangsikan untuk dijadikan dasar sholat tarawih. Kenapa? Karena ada kata-kata wala fi ghairihi. Jadi bukan hanya sholat malam di bulan Ramadan. Yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kalau dasar rakaat dalam bulan Ramadan tidak ada kata fi ghairihi. Jadi ini lebih tepatnya sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan dan malam di luar bulan Ramadan. Apa? Sholat apa? Yaitu sholat witir. Jadi kalau hadisnya memang sahih, tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalangan kita kurang tepat penempatannya. Itu sependek pengetahuan saya seperti itu. Dan sebenarnya jumlah rakaat dalam tarawih itu bukan hal yang terlalu penting sebenarnya didebatkan, karena memang seperti yang tadi, Rasulullah itu tidak pernah memberikan patokan jumlah rakaat yang memang diperintahkan oleh Nabi. Tapi yang terpenting adalah kita ikuti hadis Nabi, man qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang sholat malam, sholat sunnah di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang paling penting. Jadi bukan masalah jumlah rakaatnya sebenarnya, tapi kualitas sholat kita. Ketika sholat kita karena iman, karena Allah, karena lillahi ta'ala istilahnya, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kita akan mendapatkan dosa-dosa kita diampuni. Jadi bukan masalah jumlah, memperdebatkan jumlah rakaatnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.